Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pagi hari ini, meskipun kita tidak dapat bersama-sama berkumpul untuk beribadah di rumah Tuhan, tetapi kita masih bisa bersama-sama untuk beribadah melalui media online seperti ini. Dan hari ini kita bersyukur bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita dan naik ke surga, menyediakan tempat untuk bagi kita. Kita akan bersama-sama bersuka cita, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlalu besar.
Shalom, puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari kelepasan, dan hari ini merupakan hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dari kubur yang telah beberapa hari, yang telah ia tinggal di sana selama sejak hari kematian. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini mari kita ada sukacita yang besar, ada kemenangan oleh karena Yesus yang sudah bangkit inilah yang menjadikan sebuah pengharapan bagi orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, perlu kita ingatkan Bapak Ibu sekalian, bagi kita sekalian, bahwa pondasi dasar iman kekristenan kita terletak pada yang namanya peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Inilah dasar iman percaya orang-orang Kristen, yaitu kematian dan kebangkitan. Seperti yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada 1 Korintus pasal 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Lihat, sangat tegas sekali daripada Rasul Paulus ini. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah iman kita, sia-sialah kekristenan kita, sia-sialah kesetiaan dan kerajinan kita selama ini. Oleh karena apa? Kita mendasari iman kita oleh kematian saja, oleh pengajaran-pengajarannya. Tetapi hari ini adalah hari kemenangan bagi kita sekalian, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin menyapa dan ingin mengajak kita sekalian, ada sukacita yang besar, ada sebuah kegembiraan yang besar, oleh karena ada sebuah kebangkitan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia, tetapi Allah mampu mengerjakannya. Judul daripada renungan firman Allah atau khotbah saya hari kebangkitan ini yang saya beri judul, dahsyat kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Dahsyat kebangkitan Kristus bagi kita. Terambil nat bacaan kita dari surat Rasul Paulus kepada orang di Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Surat Efesus pasal pertama ayat 19 sampai ayat 20 yang mengatakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Haleluya. Ada dua kekuatan yang sedang bekerja dan terus akan mengerjakan di dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama sekali adalah kekuatan atau kuasa Allah yang telah bekerja, yaitu dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus ini. Dia adalah kebangkitan yang pertama, Dia adalah kebangkitan yang suluh, dan hanya satu kuasa yang bekerja, yang mampu melakukannya adalah kuasa Allah di dalam kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Dia. Dan yang kedua, kuasa yang bekerja yaitu bagi orang percaya. Kuasa yang bekerja di dalam diri orang percaya, di dalam murid-murid Yesus, di dalam saudara dan saya sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Harus ada kuasa yang bekerja, yaitu sesuai dengan kekuatan kuasanya. Berdirinya gereja Tuhan, berdirinya tubuh Kristus di dalam dunia ini bukan suatu ikatan organisasi, bukan suatu ikatan daripada sistem organisasi dunia ini, tetapi saya mau katakan adalah sebuah sistem organisme yang dikerjakan hanya oleh Roh Allah, dipersatukan, dipersekutukan, dan menjadi satu kesatuan unity yang tidak terpisahkan di dalam tubuh Kristus. Nah, dua kuasa inilah yang bekerja. Maka daripada itu saya terlalu percaya bagi kita sekalian, berita kebangkitan ini harus
menjadi sebuah berita yang bersifat yaitu top news sepanjang masa. Bukan berita hanya 2000 tahun yang lalu saja yang menggemparkan berita tentang kebangkitan Kristus, tetapi berita ini harus bergema dan terus-menerus disuarakan. Bukan hanya oleh para malaikat-malaikat di sorga yang telah memberitakan daripada kebangkitan Yesus kepada beberapa perempuan-perempuan yang datang menjumpai ke kubur Yesus, tetapi berita ini sekali lagi saya mau katakan harus menjadi berita top news sampai pada hari ini. Dia harus mampu mengalahkan, dia harus leading dari berita-berita yang hari-hari ini begitu menakutkan, begitu mencemaskan. Seluruh muka bumi ini, hari-hari ini ada begitu banyak dirundung oleh kemalangan, dirundung oleh tangis, dirundung oleh berbagai-bagai duka. Karena telah banyak korban daripada virus yang sedang beredar-edar di dunia ini. Namun bagi orang percaya hari ini saya ingin mengatakan dengan iman bagi kita sekalian, itu berita harus dikalahkan. Sekalipun berita-berita yang kita terima dari sosial media, dari media-media televisi dan sebagainya, radio, itu beritanya semuanya meliputi daripada konten, yaitu berita tentang daripada keresahan akibat virus ini. Tapi saya mau katakan bagi jemaat Tuhan hari ini, bagi kita sekalian orang-orang percaya, ada satu berita yang penting sekali yang patut untuk kita gemakan, berita kebangkitan Yesus. Inilah kuasa daripada Kristus Yesus, kuasa daripada Allah yang mampu untuk membangkitkan dia. Maka daripada itulah jemaat Tuhan, sedikit saya angkat ke atas dalam ayat yang ke-17 daripada surat Efesus ini. Rasul Paulus meminta, Rasul Paulus memohon dan meminta kepada Allah di dalam Kristus Yesus supaya Bapa mengaruniakan, supaya Allah mengaruniakan atau memberikan kepadamu, kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, namanya roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal dia dengan benar, untuk mengenal Kristus dengan benar, untuk mengenal kuasa kebangkitannya dengan benar. Inilah yang harus kita rindukan, inilah yang harus kita minta dalam pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus, seperti harapan daripada Rasul Paulus. Aku meminta kepada Bapa di dalam Kristus Yesus supaya Ia memberikan pewahyuan, supaya Ia memberikan roh hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tanpa kita mengenal Dia dengan benar, maka saudara dan saya kok tidak akan bisa mengalami kuasa yang dahsyat ini, kuasa yang luar biasa ini, yang telah bekerja membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Maka daripada itu pada pagi hari ini, dasar iman kekristenan kita harus merupakan mengalami kebangkitan, mengalami terus pertumbuhan, mengalami sebuah momentum yang diperbaharui setiap hari oleh berita kebangkitan ini. Saya mau beritakan bagi kita sekalian, sebuah berita sukacita inilah yang harus terus-menerus kita kembangkan dan kita gemakan. Serta saya terlalu percaya ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana yaitu kuasa kebangkitan yang dahsyat itu kita boleh alami. Bukan hanya berita ini akan dan 2000 tahun yang lalu sekali lagi, tetapi harus juga kita mengalami betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu menunjukkan, kebangkitan Kristus ini menunjukkan betapa hebat kuasanya. Ini yang pertama, betapa hebat kuasanya. Mari saya ingin mengajak membaca dari Injil Matius, yaitu tentang berita kebangkitan yang disampaikan sendiri oleh malaikat Tuhan yang turun dari sorga. Kemudian dia menyampaikannya berita ini kepada orang-orang yang menyambut.
Dan tertulis di dalam Injil Matius pasal 28. Saya membaca mulai dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya dan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Lihat apa yang terjadi pada pagi hari sebelum fajar menyingsing, hari yang baru setelah hari Sabat dikatakan. Malaikat Allah turun dari sorga, menghampiri batu itu, kemudian menggulingkan batu itu. Dan terjadi juga di sana gempa bumi yang hebat, gempa bumi yang dahsyat terjadi, kegoncangan bumi terjadi. Lihat, inilah kuasa yang dikerjakan oleh Allah. Allah ingin menunjukkan kuasanya lewat kegerakan, lewat gempa bumi yang dahsyat. Saya tidak tahu berapa skala Richter gempa bumi pada waktu itu. Memang tidak tercatat. Tetapi perhatikan dampak-dampaknya di sini. Bukan hanya batu yang terguling, tetapi lihat para penjaga-penjaga, para tentara-tentara Romawi atau tentara penjaga-penjaga bait Allah. Mereka semuanya terkejut dan ketakutan sehingga dikatakan seperti orang mati. Wow. Ini sebuah kegentaran yang sangat mendalam sekali, sebuah ketakutan yang sangat hebat sekali. Bukan hanya mereka pingsan, melihat kegerakan, melihat terjadi kegemparan, kedahsyatan gempa bumi itu dan malaikat Tuhan, tetapi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, mereka seperti orang-orang yang mati dalam ketakutan, dalam kedepresi yang mendalam. Inilah yang saya mau katakan, betapa hebat kuasa kebangkitan itu sendiri. Nah, karena peristiwa kebangkitan inilah yang menjadi sebuah momentum bagi orang-orang yang percaya, yang menunjukkan betapa hebat dan kuasa Allah yang tidak dibatasi oleh keadaan-keadaan, kekuatan daripada Allah ini. Bencana alam yang terjadi, tsunami yang begitu besar, gempa bumi yang dahsyat, gunung meletus, siapakah yang akan menggerakkan itu semua? Tidak ada kekuatan manusia yang mampu menggerakkan. Tidak ada sistem dunia ini yang mampu menggerakkan seperti ini. Tapi hanya satu kuasa ilahi yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang kita panggil di dalam Kristus Yesus. Betapa hebat dan dahsyatnya, betapa kuasa yang dahsyat inilah sehingga kematian dapat dipatahkan, pintu kubur di batu yang besar dapat digulingkan oleh karena malaikat Allah yang turun dari sorga. Pada pagi hari ini, ketakutankah, kecemasankah yang sedang melanda, rasa ketidakpercayaan, putus pengharapan oleh karena kematian, seperti para murid-murid mereka kembali ke kubur bukan untuk melihat kebangkitan, tapi untuk merencana, untuk merempah-rempah Yesus. Tetapi di sana mereka lupa akan janji Yesus bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Allah izinkan orang-orang percaya, Allah izinkan para pengikut-pengikut Kristus untuk menyaksikan betapa dahsyatnya daripada kebangkitan itu sendiri. Maka daripada itulah kita tidak perlu khawatir dan cemas, kita tidak perlu gentar, oleh karena ada kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Ini yang harus kita gemakan, ini yang harus kita terus-menerus beritakan. Bencana gempa bumi, gunung meletus, tsunami yang besar selalu menjadi sebuah trending topik dalam dunia ini. Mengapa berita kebangkitan, mengapa kuasa kebangkitannya tidak pernah menjadi trending topik? Oleh karena para murid-murid, karena orang percaya, karena gereja Tuhan pada akhir zaman ini masih tinggal dalam ketakutan, masih tinggal dalam kecemasan, masih tinggal di dalam
hanya ingin menjumpai Yesus dalam bentuk mayat, yaitu ingin merempah-rempahi, bukan untuk berjumpa dengan kebangkitannya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah dahsyatnya hal yang pertama yang merupakan berita kebangkitan. Kau harus mengalami kuasa yang dahsyat itu, kau harus mengalami kuasa yang hebat itu, supaya gereja Tuhan terjadi ledakan, supaya gereja Tuhan terjadi revival dan pertumbuhan yang luar biasa. Jiwa-jiwa bertobat untuk datang kepada Yesus. Tapi bagi orang-orang yang menolak, bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang memusuhi Yesus, mereka akan mati. Dikatakan mereka akan seperti orang mati dalam kecemasan dalam dunia ini tanpa pengharapan. Bagian yang kedua daripada dahsyatnya kuasa kebangkitan, yaitu kebangkitan Kristus akan menjadi sumber sukacita. Kebangkitan Kristus akan menjadi sumber sukacita. Saya mau baca ayat yang ke-8 dari Injil Matius pasal 28. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita dan yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, setelah berita yang disampaikan oleh malaikat itu tentang kebangkitan Kristus, ya, dengan tentang kubur yang telah kosong, malaikat tidak berkata Yesus sudah bangkit saja, tetapi dia mempersilahkan, dia mengundang para perempuan-perempuan itu. Dia berkata kepada mereka, mari lihatlah tempat ia berbaring. Pada ayat yang ke-6 mengatakan, dia ingin menunjukkan ada bukti yang konkret, ada bukti yang nyata bahwa Yesus memang sudah bangkit, dengan bukti kuburnya sudah kosong. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah bukti yang tidak dapat terbantahkan. Ini sebuah bukti yang tidak dapat disanggah lagi oleh ilmiah daripada pemikiran manusia. Tetapi ini merupakan pekerjaan daripada Roh Allah yang bekerja pada waktu itu. Dan sekarang saya mau katakan sekali lagi, dengan kuasa itulah, dengan kuasa yang dahsyat kebangkitan adalah merupakan sumber sukacita. Perhatikan tadi ayat yang ke-8, saya mau ulang lagi, yang mengatakan dengan mereka segera pergi dengan takut dan dengan sukacita. Ya, sekalipun masih ada unsur-unsur ketakutan, masih ada unsur-unsur kecemasan yang bersifat daripada logika manusia, yang bersifat daripada rasional daripada manusia. Wajar dia takut, wajar mereka gelisah karena kehilangan daripada pemimpin atau guru mereka. Tetapi lihat, bukan berhenti hanya pada para ketakutan, tetapi harus memunculkan yang namanya sukacita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak dapat merasakan bagaimana percampuran antara takut dan sukacita ini bercampur aduk. Takut dan kecemasan, kekhawatiran bercampur dengan sukacita. Tapi saya mau katakan bagi kita pada pagi hari ini, lewat ibadah Paskah, lewat ibadah kebangkitan, mari rasa takut kita harus dikalahkan dengan sukacita yang daripada Allah. Ini yang harus kita tanggulangi, harus kita mengambil sikap bahwa sukacita itu harus mengalahkan. Rasa takut memang masih tetap ada karena kita masih menghidupi daging ini, karena kita masih tinggal dalam sistem dunia ini. Namun saya mau katakan, sukacita kuasa kebangkitan itu harus di atas daripada rasa takut dan rasa cemas saudara. Saudara masih boleh untuk merasakan khawatir dan takut akan keadaan hari-hari ini. Kembali masih boleh memiliki kecemasan, kewaspadaan akan situasi keadaan hari ini dan bahkan hari berikutnya, bahkan hari depan saudara. Tetapi kekhawatiran itu tidak boleh menguasai hati kita. Kecemasan itu tidak boleh lagi bertakhta dalam kehidupan kita. Tapi justru yang harus memerintah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian adalah sukacita yang daripada Allah. Sukacita inilah yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Sukacita inilah yang akan memerintahkan Bapak Ibu sekalian, engkau mengalami kekuatan yang diperbaharui di dalam Kristus Yesus.
Memang kuasa iblis selalu menebarkan roh ketakutan, iblis menebarkan roh kecemasan, iblis selalu menebarkan roh kekhawatiran dan perpecahan. Tetapi kuasa yang dahsyat itulah kuasa kebangkitan Kristus. Dia akan menebarkan benih-benih sukacita dalam hidup kita masing-masing, dalam pelayanan dalam gereja Tuhan, sehingga terjadi sebuah ledakan-ledakan sesuai dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Maka daripada itulah, setelah saudara dan saya mampu mengalahkan ketakutan, mampu mengalahkan rasa kecemasan, sebagaimana murid-murid atau perempuan-perempuan, dia berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Kalau sukacita sudah menguasai hidup saudara dan saya, kalau sukacita kuasa kebangkitan sudah mendominasi daripada hati dan pikiran kita, saya terlalu percaya ada sebuah gerakan-gerakan, ada sebuah tindakan-tindakan konkret, ada sebuah perwujudan daripada keinginan kerinduan Kristus, supaya berita ini, berita kebangkitan harus sampai kepada banyak orang. Tidak dibungkam, tidak ditutup-tutupi, dan tidak disembunyikan berita ini. Oleh karena apa? Berita pengharapan inilah harus didengar oleh semua telinga. Oleh karena mengandung nilai-nilai ilahi, mengandung nilai-nilai keselamatan, dan mengandung nilai-nilai hidup yang kekal hanya di dalam Kristus Yesus. Tugas siapa? Tugas kita sebagai orang percaya, tugas gereja Tuhan, tugas murid-murid. Ayo kita cepat-cepat memberitakan berita sukacita ini. Ya, bukan hanya kita hanya dikuasai oleh ketakutan, sekalipun ketakutan masih ada, namun presentasinya dalam hidup ini tidak melebihi daripada sukacita yang bekerja oleh karena pimpinan dan kuasa daripada Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sungguhlah ketika kau mengalami sukacita, maka hidupmu akan lebih baik daripada hari kemarin. Ketika kita mengalami sukacita kebangkitan, maka hidup kita akan mengalami pertumbuhan sampai tidak sama dengan hari-hari yang telah lampau. Kalau hari-hari yang lampau, hari kemarin, mungkin kita masih dibelenggu oleh rasa takut dan khawatir kecemasan akan keadaan hari ini, akan keadaan berikutnya dan hari esok. Tapi saya mau katakan, di dalam Kristus, saudara dan saya, engkau akan mengalami sukacita yang mampu untuk menanggulangi daripada rasa ketakutan yang sedang melanda hari-hari ini. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga, betapa dahsyat kuasa kebangkitan Kristus, yaitu Dia akan membuahkan yang namanya kebenaran. Akan berbuahkan kebenaran. Sukacita akan berbuahkan kebenaran. Tanpa berbuahkan kebenaran, maka itu tidak akan berarti. Sukacita itu akan semu, sukacita itu akan merupakan sebuah rekayasa. Tapi sukacita yang sejati, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Allah dengan mengirim berita melalui utusan para malaikatnya, itu akan berbuahkan yang namanya kebenaran. Saya mau bacakan dasar ayat firman Allahnya. Masih dalam bacaan kita Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Oh, luar biasa. Di tengah-tengah tadi saya mau katakan bagaimana masih ada ketakutan bercampur dengan sukacita, tetapi ada sebuah dorongan yang kuat dari sukacita itu untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain tentang peristiwa yang dahsyat dan luar biasa ini. Ini sebuah tindakan yang benar, sebuah tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Maka daripada itu, sebagai sebuah pembuktian yang tidak dapat dibantah, yang tidak dapat disanggah dan tidak dapat dipatahkan akan berita kebangkitan ini,
mereka berjumpa dengan Yesus dalam tubuh kebangkitannya. Artinya apa? Mereka berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Tanpa berjumpa dengan kebenaran, maka terus-menerus akan masih ada rasa cemas dan takut, kekhawatiran. Sekalipun sekali lagi berita disampaikan oleh malaikat, tetapi belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan yang telah bangkit itu, Yesus namanya. Maka Yesus akan mengerti benar akan kebutuhan para murid-muridnya yang rindu untuk menjumpai Dia, berjumpa dengan Dia di dalam tubuh kebangkitannya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah perjumpaan dengan kebenaran itu sendiri. Yesus menyediakan dirinya, Yesus memberikan hidupnya untuk dijumpai oleh para malaikat, oleh para murid-murid, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Luar biasa. Yesus berkenan untuk menjumpai dalam tubuh kebangkitannya, dalam tubuh kemuliaannya. Bukan hanya seperti hari-hari biasa, ketika Dia masih mengajar, ketika Dia masih menyembuhkan banyak orang sakit, ketika Dia masih melawat banyak orang-orang yang susah. Tetapi sekarang kebenaran yang sejati yang dibuktikan oleh kebangkitan Yesus, Ia berkenan menjumpai para murid-murid. Dan saya percaya Ia berkenan menyumpai saudara dan saya dalam tubuh kebangkitannya. Itulah yang disebut dengan perjumpaan dengan kebenaran. Maka hal yang luar biasa, ada sikap-sikap yang dapat diambil sebagai sebuah respon yang baik yang dilakukan oleh para murid, yang mengatakan juga perempuan-perempuan itu kemudian melakukan tindakan, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi gentar. Sekalipun mungkin adalah sesuatu pengalaman yang pertama dan yang terutama dalam diri mereka, berjumpa dengan Yesus dalam tubuh kebangkitannya. Sebagaimana para murid-murid ketika dalam kegelapan murid-murid di Danau Galilea, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak mengenal Yesus. Maka mereka mengatakan itu adalah hantu. Karena di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan yang mendalam, sekalipun Yesus sudah hadir di depan mereka, tapi dalam suasana kegelapan alam, dalam suasana kegelapan hati yang dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran serta ketakutan yang mendalam, maka Yesus tidak mereka kenal. Tetapi sekarang hal yang luar biasa, kuasa yang bekerja di antara para murid-murid, hal yang luar biasa, mampu mengusir rasa ketakutan, sehingga mereka dengan begitu mantap, mereka dengan begitu yakin, Dia datang menghampiri, Dia datang mendekatinya, serta memeluk kaki Yesus. Haleluya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan kuasa kebangkitan dalam kebenarannya, yaitu dalam tubuh ilahi Kristus, dalam perjumpaan pribadi dengan saudara dan saya, maka disitulah ada sebuah respon yang baik yang akan dialirkan oleh gereja Tuhan, oleh orang percaya, datang menghampiri Tuhan, kemudian datang menyembah kepada Yesus, bukan menjauhi Yesus. Banyak kali banyak orang menjauh kepada Yesus oleh karena materi, oleh karena kesibukan, oleh karena berbagai-bagai fasilitas yang ditawarkan dunia ini. Mereka menjauh daripada Yesus, seolah-olah mereka tidak ada waktu, mereka tidak sempat. Mereka mencari berbagai-bagai alasan untuk tidak dapat bersekutu dengan Dia. Itulah yang dapat memisahkan, karena mereka belum melihat, belum berjumpa secara pribadi dengan tubuh kebangkitannya. Pada pagi hari ini saya rindu kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan daripada berita kebangkitan ini. Saudara harus berjumpa dengan tubuh kebangkitannya. Engkau harus datang lebih awal. Kita harus merespon cepat-cepat, tidak berlambat-lambat.
oleh kuasa yang dahsyat dan yang besar itu telah disediakan dalam pengenalan yang benar akan Dia. Maka daripada jemaat Tuhan, lewat peristiwa inilah akan menjadi sebuah momentum bagi engkau dan saya untuk terjadi sebuah kebangkitan, untuk menjadi sebuah perjumpaan lewat sukacita yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Maka disitulah ada tindakan-tindakan kita mau selalu dekat kaki Yesus, datang bersekutu dan menyembah. Hari-hari ini kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita harus meningkatkan kualitas iman kita. Kita harus meningkatkan kerajinan kita untuk terus datang kepada Dia dalam menyembah kepada Tuhan. Jangan merindukan lagi perkara-perkara dunia ini, karena isi bumi ini sebentar lagi akan habis. Isi bumi ini akan lenyap dengan segala berbagai keinginannya. Tetapi firman Allah itu akan tinggal kekal bagi setiap orang-orang yang merindukannya, yaitu orang-orang yang diperhatikan dan orang-orang yang mengenal Dia dengan benar. Maka daripada itulah, pada minggu pagi hari Paskah ini, bagi jemaat Tuhan, mari kita mengenal Dia dengan benar. Bukan kata orang, bukan kata siapa, kata pendeta kah, kata para ahli-ahli teolog kah, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi engkau tidak pernah mengalami itu. Hari ini Bapak Ibu, engkau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Tanpa perjumpaan dengan kebenarannya, yaitu tubuh kebangkitannya, kita akan mudah goyah, kita akan mudah takut, kita akan mudah cemas, bahkan kita tidak mampu memberitakan berita yang mendahsyat ini kepada banyak orang. Maka tidak heran seluruh bumi ini belum mendengar berita kebangkitan, karena gereja masih dikuasai oleh ketakutan, gereja masih dikuasai oleh roh egoisnya, gereja masih dikuasai oleh kepentingan-kepentingan pribadinya, dan gereja masih dikuasai oleh nalar-nalar daripada manusia yang bekerja tanpa dia mengandalkan kuasa Tuhan. Maka daripada itulah, saya mengulang lagi, sebagai kerinduan daripada Rasul Paulus, supaya Tuhan memberikan roh pewahyuan dan roh hikmat yang daripada Allah untuk mengenal Dia dengan benar. Sebagai jemaat Tuhan pada akhir zaman ini, saya mengajak, saya menghimbau bagi kita sekalian, mari kita mengenal Dia dengan benar melalui ketiga poin ini, yaitu yang pertama, betapa hebatnya kuasa kebangkitannya. Yang kedua, yang mengatakan kuasa kebangkitannya itu akan memberikan sumber sukacita bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, yaitu merupakan sebuah perjumpaan dalam kebenaran. Kebangkitan Kristus akan membuahkan kebenaran. Puncaknya adalah berjumpa dalam kebenaran. Kiranya saya percaya pada minggu pagi hari ini, lewat ibadah Paskah kita, saudara dan saya secara pribadi boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Paskah. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara diberikan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita menutup ibadah kita, dan kita boleh mengimani serta melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur Tuhan, kalau sampai pada hari ini Tuhan kami masih diperkenankan untuk merayakan ibadah Paskah, ibadah kemenangan atau ibadah kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dari kubur setelah mati dan disalibkan. Maka daripada itu Tuhan, ketika kesempatan yang baik ini Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan, sekalipun kami masih beribadah dalam rumah tangga kami dengan melalui media online ini Tuhan, namun hamba percaya tidak mengurangi daripada sukacita, tidak mengurangi daripada esensi perjumpaan dengan tubuh kebangkitan Kristus itu sendiri. Setiap jemaat Tuhan yang rindu, setiap keluarga-keluarga yang rindu pada minggu pagi hari ini Tuhan, mereka telah membuka hati
hati. Mereka telah melakukan sebuah perkara yang baik. Aku percaya Tuhan bahwa Yesus berkenan untuk menjumpai mereka dalam tubuh kebangkitan. Maka daripada itu Tuhan, biar kiranya segala roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran yang masih ada dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami sebagai manusia yang lemah dan masih menggunakan tubuh yang jasmani ini, akan berkurang-kurang ketika sukacita yang daripada sorga itu menguasai hidup kami. Tuhan Yesus, sekali lagi hamba berdoa juga Tuhan tidak lupa bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Sekali lagi Tuhan, supaya berita sukacita dan perjumpaan dengan kebenaran inilah yang akan memunculkan kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Bagi yang sakit, hamba percaya lewat iman percaya dan kuasa kebangkitan, dalam nama Yesus engkau disembuhkan, dalam nama Yesus engkau sembuh, bukan oleh karena obat-obatan, bukan karena perawatan daripada dokter, tapi kuasa Yesus yang sudah bangkit itulah yang akan mengalahkan dan sudah mengalahkan maut. Maut telah dikalahkan, kuasa iblis telah dipatahkan, yaitu kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, hiburkanlah saudara-saudara kami juga Tuhan. Kalau kami mendengar di sana sini banyak hal-hal yang menggentarkan dan mengkhawatirkan, tetapi hamba berdoa bagi jemaat Tuhan khususnya, supaya mereka diberikan ketenangan, mereka diberikan roh hikmat, mereka diberikan roh kesatuan damai dalam rumah tangga. Sekalipun dalam keterbatasan Tuhan, hamba terlalu percaya sukacita yang besar akan meliputi atas kami sekalian. Terlebih hamba berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang hari ini Tuhan dan selanjutnya mengambil bagian di dalam ibadah, yaitu ibadah puasa raya selama 40 hari. Hamba berdoa Tuhan, berikan kekuatan kepada jemaat Tuhan yang sudah pernah berpuasa mulai dari hari Sabtu kemarin. Mereka berpuasa Tuhan, bahkan sampai nanti pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan ada kekuatan daripada Allah. Puasa kami bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi belajar untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka Allah berkenan untuk menjumpai saudara dan saya. Terima kasih Bapa Surgawi, kiranya Engkau memberkati juga Tuhan kota Jakarta kami Tuhan. Engkau menolong semuanya Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam kota Jakarta ini dan seluruh daripada negeri bangsa kami ini Tuhan, daripada sebuah keadaan yaitu taburan benih sakit penyakit. Hamba berdoa kiranya Tuhan cepat kami berlalu akan hal ini, supaya pemimpin negara kami juga, pemimpin kota kami Tuhan, diberikan hikmat oleh Allah untuk mereka melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan rencana daripada Allah. Terima kasih Bapa, semuanya diberkati Tuhan dan semuanya menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Banyak banget yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang marilah kita mengakhiri ibadah daripada Minggu Paskah ini. Saudara boleh kembali kepada kehidupannya, dan sebelumnya terimalah berkat yang daripada Allah. Jemaat yang sah dalam iman, marilah kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing untuk melakukan firman Allah, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menolong, memimpin dan menghibur serta menyembuhkan. Dalam nama Yesus berkatnya tercurah bagi kita sekalian. Haleluya, amin. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, amin.